Hai semua, selamat datang di episode podcast kita kali ini. Topik kita hari ini agak menarik, ya, mengapa kebiasaan sulit dihentikan? Pasti banyak yang pernah merasakan sulitnya untuk mengubah kebiasaan buruk, kan? Betul banget. Semua orang pasti punya kebiasaan yang ingin diubah. Tapi kenapa ya? Meskipun kita tahu itu buruk, kita tetap melakukannya. Apa sih yang membuat kebiasaan itu bertahan begitu lama? Salah satu faktor utamanya adalah bagaimana otak kita bekerja. Kebiasaan yang sudah terbentuk itu jadi otomatis kan? Otak kita cenderung memilih jalur yang lebih mudah dan melakukan hal yang sudah dikenali. Kebiasaan buruk, meski merugikan, malah jadi semacam zona nyaman. Jadi kebiasaan buruk itu seolah jadi shortcut buat otak kita ya. Karena lebih gampang daripada mulai sesuatu yang baru yang belum tentu sukses. Tepat sekali. Selain itu, ada juga faktor emosi. Banyak kebiasaan buruk yang sebenarnya memberi kita rasa nyaman, seperti merokok atau makan makanan manis. Itu memberikan sensasi atau kepuasan sesaat yang sulit dihentikan. Iya, emosi itu penting banget. Kayak misalnya, kalau lagi stres, banyak orang langsung mencari kenyamanan lewat kebiasaan buruk. Mungkin itu juga yang bikin orang susah berubah, kan? Benar, dan gak lupa juga, kita sering gagal untuk melihat perubahan itu secara langsung. Kebiasaan buruk biasanya memberikan efek instan, sedangkan kebiasaan baik justru perlu waktu untuk terlihat hasilnya. Jadi, kita sering kehilangan motivasi sebelum perubahan itu mulai terasa. Ya, apalagi kalau proses perubahannya terasa lambat. Kadang kita merasa nggak ada gunanya gitu. Tapi sebenarnya perubahan itu butuh waktu. Kita cuma perlu konsisten kan? Konsistensi adalah kuncinya, dan jangan lupa juga bahwa lingkungan mempengaruhi kita. Kalau lingkungan kita mendukung kebiasaan buruk, seperti teman yang merokok, itu bikin kita lebih sulit untuk berhenti. Benar banget. Makanya penting banget untuk mencoba mengelilingi diri dengan orang-orang yang punya kebiasaan positif. Itu bisa jadi dorongan tambahan untuk kita berubah. Setuju, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa kebiasaan buruk itu sudah sangat tertanam dalam hidup kita. Jadi kadang kita perlu pendekatan yang lebih bijak, seperti memberi diri kita sedikit kelonggaran. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Betul, nggak bisa langsung berubah drastis. Mungkin langkah kecil setiap hari bisa jadi awal yang baik. Kalau sudah mulai, kita bisa terus perbaiki diri perlahan-lahan. Jadi intinya, meskipun sulit, kita harus tetap berusaha untuk mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang lebih baik. Konsistensi dan waktu adalah kunci utamanya. Tepat sekali. Mungkin kita bisa ajak pendengar untuk refleksi. Apa kebiasaan buruk yang ingin mereka ubah? Dan apa langkah pertama yang bisa mereka ambil hari ini? Itu pertanyaan yang bagus ya. Semoga pembahasan hari ini bisa memberi sedikit pencerahan buat teman-teman yang lagi berjuang untuk berubah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga kalian bisa mulai melakukan langkah kecil untuk perubahan besar.